Apa beda zikir ruh? Ruh memandang, qalbu dipandang. Yanzuru ila qulubikum, dia memandang kepada qalbu. Kebanyakan para mursyid, para wali makomnya pada qalbunya. Hanya wali ghaus di akhir zaman yang sampai kepada makom ruh yang mutlak, maka dia memandang setiap saat. Semoga kita bertemu beliau. Kita kasih simbol Ahad, Ahmad, Muhammad. Tapi di akhir zaman ada Imam Al-Mahdi, maka lengkaplah 4 sudut Ka'bah: Al-Mahdi, Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itulah rahasia kenapa sudut Ka'bah ada 4. Sekarang akan disempurnakan dengan Imam akhir zaman yang Nabi. Keutamaan zikir qalbu. Qalbu itu tempat Allah menatap. Siapa yang menyebut nama Allah di qalbu, maka Allah pasti ridha kepadanya. Jika kita tahu isi hati pasangan kita di qalbunya ada selain nama kita, ridha enggak? Cemburu enggak? Allah ghayurun, Allah maha pencemburu. Maka orang yang mengisi qalbunya dengan nama Allah, lawan cemburu, Allah ridha. Yarda anna, Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, antum baru terbersit di kalbu, Allah kasih. Kenapa sudah doa enggak dikasih? Karena di kalbu belum ada namanya. Maka tabunglah nama Allah di kalbu, ambillah ilmunya dari ahli talqin zikir. Di sini ada ahli zikir, ambil ilmu dari mereka. Saya cuma sesekali ke sini, tidak mungkin memimpin antum berzikir. Ngaji kepada mereka, ya. Terus zikir ruh itu ihsan. Yang pertama, ihsan kedua itu zikir qalbu. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan memandangnya. Apa yang dipandang? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyebut dirinya wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa yang dimaksud wajah? Wajah itu adalah Allah menatap dirinya, ke dalam dirinya disebut ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, samadiyah. Allah menatap dirinya melalui pandangan hambanya. Tapi siapa juga yang memandang? Allah lah. Faja'alnahu sami'an basira. Karena tiupan dari hembusannya, maka kita dapat melihat dan mendengar. Maka di saat kita memandang Allah, sebenarnya bukan kita yang memandang, tapi ialah yang memandang. Maka leburkanlah diri ini di dalam wujudnya. Tiada kita jika Allah sudah mengatakan ana. Maka tidak benar orang mengatakan wujudku wujud Allah. Itu tidak sopan, su'ul adab kepada Allah. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, ala ma khalallahu batila. Selain Allah batil, anta batil. Engkau itu tiada sebenarnya. Engkau hanya diadakan Allah yang maha ada. Apalah kita dibandingkan Allah? Kita cuma diadakan, Dia yang mengadakan. Maka jangan katakan aku jika ada Dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun zikir kalbu, apa beda zikir ruh? Ruh memandang, kalbu dipandang. Yanzuru ila qulubikum, dia memandang kepada kalbu. Kebanyakan para mursyid, para wali makomnya pada kalbunya. Hanya wali ghaus di akhir zaman yang sampai kepada makom ruh yang mutlak, maka dia memandang setiap saat. Semoga kita bertemu beliau di akhir zaman. Amin ya Rabbi. Roh diserahkan kemana? Roh itu diserahkan kemana? Ruh kan diserahkan kepada yang meniupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Allah mengatakan aku nafakhtu, sang aku serahkan kepadanya. Itulah yang disebut berpulang. Maka kita kasih simbol Ahad, Ahmad, Muhammad. Tapi di akhir zaman ada Imam Al-Mahdi, maka lengkaplah 4 sudut Ka'bah: Al-Mahdi, Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itulah rahasia kenapa sudut Ka'bah ada 4. Sekarang akan disempurnakan dengan Imam akhir zaman yang Nabi katakan ismuhu ismi, ismuhu yuwati ismi. Hadis Abu Dawud, hadis sahih. Min itrati min waladi Fatimah, dari keturunan Rasulullah. Isim, apa arti isim? Derajatnya, ilmunya, makomnya.
Ism kata Imam Al-Bajuri berarti as-sumu, ketinggian darajah. Juga berarti al-wasam, al-alam, tanda-tanda. Maka tanda yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW akan terjadi pada Al-Imam Al-Mahdi. Sabar-sabar. Maka jangan anti habaib, karena zuriat beliau dari habaib lah yang akan jadi Al-Imam Al-Mahdi. Tapi banyak habaib merasa dirinya siapa ya? Karena mereka tak tahu diri. Habaib jika tidak belajar kepada wali Allah tidak jadi wali, tapi dia dapat keberkahan dalam tubuhnya karena di darahnya ada darah Rasulullah SAW. Maka kita cinta kepada mereka, kita takzim kepada mereka. Selanjutnya kita biasa diberikan selawat, apakah selawat itu berbiasa atau baiat? Guru Habibna Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki membacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ijazah kubra dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka siapa yang telah dapat belajar Al-Qur'an dari gurunya, dia telah dapat ijazah kubra, salawat dari Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak perlu ijazah. Namun kalau antum mau jadi salik, jadi murid, carilah mursyid yang akan mengijazahkan. Kemudian selanjutnya beliau pernah dengar dari MHI Najib Wali Mastur. Bagaimana dengan Wali Mastur? Wali artinya kekasih Allah. Ada 7 golongan yang Allah berikan zilnya, bayang-bayang lindungannya, perlindungannya. Yauma la zilla illa zilluh, di saat itu tidak ada lagi bantuan pertolongan kecuali zilluh, bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-Imam Al-Adil. Biasanya Imam Adil itu ketahuan kalau dia sudah turun. Tunggu aja turun dulu, ya. Kalau sudah turun nanti antum akan bilang dia adil atau tidak adil. Ya, maka saya tidak ada komentar karena saya tidak ahli politik. S1 saya akidah wa falsafah dan hadis 2, dan juga dirasa Islamiyah dari Syekh Hasan Hid. Saya bukan ahli politik. S2 saya tentang pemikiran Islam, Al-Fikrul Islami. S3 saya tentang Al-Fikrul Islami, bukan filsafat, ya. Filsafat cuma S1. Saya lebih banyak khidmah untuk hadis, untuk tasawuf daripada falsafah. Falsafah itu cuma alat untuk memahami beberapa hal. Cabang filsafat itu politik, tapi saya belum masuk ke dalamnya karena saya tahu fitnah akhir zaman ada di politik. Saya jauh-jauh dulu dari situ. Jika ada guru kita, habib kita, masyayikh kita terjun ke sana, kita doakan semoga mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak tahu yang sekarang itu masuk kemana, ya. Tanya dulu kalau udah selesai dulu, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya adalah memang lagi musim sekarang ini. Apa dia? Nama-nama rohani. Nama rohani. Nanti ke Pak Hud, ya. Ke Pak Hud. Ya. Ke Pak Hud nanti. Kalau kita kenalan, yang pertama kita kenalkan apa? Nama. Jika tubuh ini diberi nama oleh ayahanda, maka ruh diberi nama oleh ayahanda ruh. Abu Ruh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya pewaris di akhir zaman, wali-wali ghaus, wali-wali kutub. Hanya mereka lah yang dapat izin untuk mengaksesnya. Karena ilmu ruh, ismur ruh, itu ma'rifatul ruh yang tidak diberikan kecuali sedikit. Di antara yang sedikit itu ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama. Semoga yang hadir ini mendapatkan nama. Karena nanti di ujung nanti pembeda antara Dajjal dengan Al-Mahdiyin cuma satu, ma'rifatul ruh. Bukan politik, bukan mazhab. Pembedaannya cuma Anda ahli ruh atau Anda Dajjal. Satu Al-Masih Al-Hakiki, Nabi Isa membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Satu Al-Masihud Dajjal, dia akan memalsukan ajaran-ajaran tauhid. Nanti semua ahli zikir kalau tidak punya ilmu ruh nanti akan terjebak. Kenapa? Dajjal langsung diajar mursyidnya Jibril. Dajjal nama kecilnya Samiri, kecilnya jadi ajar oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril yang langsung ajar.
Makanya Sayyidina Musa tidak berani melawan Dajjal. Allah kalamkan ke kalbu Nabi Musa, itu bukan lawanmu, itu lawan Nabi akhir zaman. Bahkan Nabi akhir zaman pun tidak ikut melawan dia, kecuali lewat keturunannya, Al-Mahdi. Maka Nabi Isa mengatakan, ya Samiri, ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Itu Nabi Harun dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah sapi kecil, patung sapi kecil, disuruh bunuh diri. Giliran Samiri ditanya baik-baik, kamu ada apa Samiri? Berarti Nabi Musa pun ketemu Samiri, bergetar juga. Yang diizinkan umat akhir zaman, umat ini. Maka semua ujian cobaan ada di umat ini. Tapi ingat, semua ilmu sudah terkumpul di akhir zaman ini. Ilmu ruh akan turun sebanyak-banyaknya. Itulah yang dikatakan Abu Hurairah, 2 karung aku pelajari dari Nabi, 1 belum disebar, 1 lagi akan disebar insyaallah di zaman ini. Semoga kita bagian dari santri-santri ruh, amin ya rabbal alamin. Maka mulai hidupkan majelis maulid, karena itu pintu mengenal ilmu ruh, insyaallah. Selanjutnya adalah tersebar di dalam tasawuf ini seakan-akan tidak mementingkan syariah, termasuk di daerah kami ini Buya, yang mana orang-orang tasawuf merasa cukup sholat pakai ingat saja, sehingga mereka syariat tidak ada. Maksudnya apa? Saya punya jawaban lain yang antum belum kira. Yang tadi sholat khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Pasti diterima Allah nggak? Dari awal takbir sampai assalamualaikum ingat Allah atau pernah ingat selain Allah? Jujur. Tidak jujur aja. Abdullah bin Amr yang berkalam dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, awwalu ma qubida qabla yaumil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut sebelum akhir zaman adalah khusyuk. Abdullah bin Amr dapat kalam ini dari siapa? Tentu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis mauquf fi hukmil marfu. Kita ini baru belajar sholat, baru latihan sholat. Makanya Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Aqim itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sir, bahasa hakikat, latih-latihlah dirimu sholat untuk mengingat aku. Maka engkau yang baru berlatih jangan sombong kalau melihat orang belum berlatih. Jangan sombong, kita baru berlatih. Jangan suudzon kepada orang yang terlihat belum sholat. Mungkin dia tidak sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya, sezaman dengan ayahanda Gus Baha, gurunya Gus Dur. Itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya, orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Mereka nggak percaya. Kalau saya percaya, karamatul aulia saya percaya. Jadi kalau ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali, tidak terlihat sholat, bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia lagi nguji antum. Antum ini yang sholatnya begitu, sudah berani belum jadi juri, ya? Tapi semua ulama ahli tasawuf sepakat, ilmuna musyayyadun muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan erat dengan Quran dan sunnah. Imam Zarruq mengatakan, al-batin yukhalifu zahir batil. Semua yang ilmu batin, ilmu tasawuf yang menyalahi syariat, maka itu batil. Man a'rafun nas bisyariah, a'rafuhum bisyariah, a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti syariat adalah yang paling mengerti khilafiyah. Baru tahu satu mazhab, sudah berani bantah mursyid, ya. Baru tahu satu mazhab, satu qaul, sudah berani bantah Habib.
Ukur diri, antum baru hijrah berapa tahun? Habib 20 tahun, Habib 40 tahun. Mursyid sudah satu nafasnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membela orang tidak sholat. Setahu saya tidak ada wali kecuali dia sholat. Saya pernah suuzon dengan seorang wali, tapi baru suuzon, khatir di kalbu. Apa kata dia? Dia pandang saya, jangan kamu kira saya tidak sholat. Ya salam. Karena saya satu hari satu malam dengan beliau tidak terlihat beliau sholat. Terbersit di hati. Ternyata kawan saya naik ke lantai 2 sholat subuh, ada beliau di atas. Terus yang di bawah siapa? Jangan-jangan yang kita temui itu bayang-bayangnya. Itu yang disebut tayyul ard, taksirun nufus. Karena wali itu nur. Nurnya satu nur bisa jadi bayang-bayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau melihat Uwais Al-Qarni? Karena pancaran nur Nabi sampai kepada Uwais. Uwais pun terlihat oleh Nabi. Nabi di Madinah, tapi wujudnya terlihat di kampung Uwais Al-Qarni. Paham antum? Matahari satu dilihat dari semua bumi. Dia satu, tapi orang melihatnya banyak. Habib Al-Kaf yang baru meninggal, Habib Ja'far Al-Kaf, ya, yang kalau ngomong nggak jelas, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya. Orang yang suul adab bilang Habib apaan ini, ya. Tapi saksi matanya, saya sudah sebut namanya. Buka kamar, ada dia sedang tidur. Kamar satu lagi dia lagi sholat. Buka kamar satu dia lagi zikir. Kalau kurang percaya, baca Al-Hawi Imam Suyuti. Di situ dijelaskan bab toyul ard, melipat bumi. Itu ada. Dulu Imam Suyuti pun tidak percaya, Ar-Razi pun dulu tidak percaya. Sampai kemudian baca kitab Al-Hafiz Imam As-Suyuti, barulah kita percaya. Dan saya menyaksikan sendiri. Kita salaman di depan rumahnya, pas masuk rumah dia ada lagi. Ya salam. Dulu di Tanah Abang ada wali, masih hidup, cuma saya nggak boleh sebut nama. Dia tidur-tiduran depan masjid. Muridnya masuk, ahli syariat, ahli fikih. Baru tahu mazhab zahir, belum tahu mazhab batin. Apa kata dia? Pak Yai, masuk. Pak Haji, masuk. Jadi imam Pak Haji. Ya, masuk. Ente duluan. Dalam hatinya, udah komat begini. Pak Haji kok masih di depan? Haji PA ini ya. Sampai di depan dia ke saf pertama. Lah yang jadi imam yang di depan. Ya salam. Antum tahu Mbah Mangli? Tahu Mbah Mangli? Sahabat saya seorang Habib juga datang ke Mbah Mangli. Ketemu di depan. Sepadat ini tidak mungkin, gak ada pintu. Ketika dia sampai di depan, lah Mbah Mangli ada di depan. Namanya karamatul aulia. Karamah wali itu gampang, jangankan itu. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa sekejap Allah perjalankan. Dari Masjidil Aqsa sekejap sampai ke Sidratul Muntaha, mudah bagi Allah. Jangan pikir pakai otak logika yang IQ-nya rendah ini ya. Pikirlah dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama ahli sunnah ittifaq, ijma' bahwa karamatul aulia wajib dipercaya. Ya, dan tidak ada wali kecuali dia zikrullah, kecuali dia sholat. Cuma mata kita mungkin lihat tidak. Wallahu a'lam bishawab. Khalas? Selanjutnya yang terakhir ini pemuda-pemuda grup yaitu yang sering membantah kelompok-kelompok yang salah pikiran. Ya. Nah, bagaimana cara kita nasihat untuk berjuang aswaja ini ya untuk masa depan mereka. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat beliau untuk kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sampai selesai sampai di sini, mudah-mudahan beliau sudah berlaku. Ada dua jawabannya. Ya. Pertama, untuk yang punya kemahiran dalam ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, mengerti hujjah, maka
ikuti manhaj Imam Al-Baqillani. Al-Imam Al-Baqillani diprotes oleh sebagian ahli hadis. Beliau ahli hadis. Apa kata sebagian ahli hadis? Kenapa engkau sibuk mengatakan, mengalamkan, merat, mengkritisi kelompok ahli bid'ah? Nanti engkau akan ikut membicarakan bid'ah mereka. Uskut, diamlah engkau. Apa jawaban Imam Al-Baqillani? Baqillani ini murid dari Bahili, murid dari Ibnu Mujahid. Mereka berdua murid daripada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berguru kepada Zakaria As-Saji, As-Saji berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Baqillani bawa cerita Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Apakah kamu wahai ahli hadis ingin mengalami yang dialami oleh imam kita Ahmad bin Hanbal waktu di Baghdad? Beliau lagi di Baghdad. Maksud engkau apa? Imam Ahmad ditanya mengenai suatu perkara, jawabannya la. Diam, la adri, la adri, la adri, la adri. Akhirnya beliau disiksa, masuk penjara. Padahal beliau bisa jawab. Beliau memahami pesan Imam Syafi'i, tapi terjemahannya ala Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah berkirim surat ke Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum beliau wafat tahun 204 Hijriah. Kejadiannya 15-14 tahun setelah beliau berkirim surat. Ya Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, Rasulullah menemuiku, mengunjungiku dalam mimpiku, sekedar menyampaikan salam kepada engkau. Rasulullah berpesan, isbir ala mihnatil Quran. Bersabarlah engkau janti jika ada perseteruan, perdebatan mengenai hakikat Quran, makhluk atau tidak makhluk. Pemahaman Imam Ahmad, sabar itu diam. Tapi Imam Ahmad punya kawan namanya Al-Karabisi, sabar itu harus jawab. Imam Ahmad akhirnya disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun, oleh Khalifah Al-Mutawakkil, oleh bukan Mutawakkil, Al-Mu'tasim, lalu Khalifah Al-Wathiq. 3 khalifah menyiksa beliau. Imam Ahmad itu pakai sarung. Algojonya sangat kurang ajar kepada ulama. Imam Ahmad sedang disiksa, lalu ingin dipermalukan di depan semua narapidana. Sarungnya dicopot. Untung kainnya agak panjang di atas. Maka beliau berkalam, ya Allah, sarung ini makhlukmu, izinkan aku memerintahkannya. Wa izari, ya izari, wahai sarungku, tutuplah auratku. Tiba-tiba auratnya menutup sampai kiamat, tidak pernah lagi terbuka di depan musuh-musuh Allah. Karamah Imam Ahmad. Beliau tidak pernah jawab. Karena beliau tidak pernah jawab, tidak pernah komentar, akhirnya beliau kalah. Imam Baqillani mengambil pelajaran besar. Jika kiai-kiai ulama habaib pengecut diam, tidak mau membahas sunnah dan bid'ah, tidak mau mengantar orang-orang yang suka membid'ahkan kita, siap-siap nanti masjid kita digusur, masjid kita hilang, bangunannya ada, itu masjidnya hilang. Mau? Maka kuatkan guru-guru kita, Habib, Syekh, Kiai, Tuan Guru, tolong jawab persoalan ini, jangan diamkan. Tidak usah takut. Saya dulu masih separuh-separuh. Sampai tahun 2017 kaki saya masih 2. Nggak enak. Nggak enak, nggak mau ribut. Saya kira persoalan selesai kalau ditulis, ditaruh di web. Enggak. Tulis buku selesai, tidak. Ternyata harus idfa billati hiya ahsan. Harus ada aktivitas idfa. Idfa itu aktivitas yang sangat gesit. Tidak boleh nunggu ada orang nanya. Kita yang datang kepada mereka, kita mulai duluan diskusi. Kalau perlu mulai duluan debat. Cuma saya sudah belajar tasawuf, tidak hobi debat. Maka orang-orang yang berdebat tolong jangan gunakan kata guguk, kata anjing, kata kambing. Debat-debat aja. Saya sudah coba mendebat mereka dengan 1000 dalil, 100 hujjah. Mereka tidak terima. Ini mubalaghah ya, menunjukkan taksir.
Karena kita bukan ustadznya, kita tidak akan diterima. Meskipun yang saya bacakan Quran nomor sekian, ayat sekian, hadis Sahih Bukhari Muslim bab sekian, tidak terima. Karena anta lasta ustazi, kamu bukan ustadzku, kamu bukan manhajku, ente ahli bid'ah. Maka ya sudah, saya pun ganti model. Kalau sekarang kita bahas sunnah bid'ah, bukan untuk merat, bukan untuk mengkritisi mereka. Kita membahas sunnah bid'ah untuk memperkuat amalan kita. Sepakat? Maka mohon para habib, para kiai, dihidupkan majelis bahsul masail, bahsul kalamiyah, bahsul masail ad-diniyah. Bawa kitabnya. Saya menghidupkan di Jakarta semua majelis, kecuali cuma 2 atau 3 majelis, semuanya menggunakan kitab. Semuanya menggunakan kitab. Maka kita buat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita buat kajian itu. Maka saya berharap para masyayikh menciptakan suasana ngaji kitab, ya. Semoga guru-guru kita cepat meresponnya. Kelas. Dan jamaah mohon kalau beliau sendiri jamaah di ramai Islam, nanti beliau ucapin jadi salam lewat hati ya. Ya, insyaallah nanti beliau dari kalbu sampai ke kalbu. Satu beliau ya, sampai jamaah mohon dari hati cinta kepada beliau. Insyaallah orang kekasih akan panggil kekasih hati nanti datang. Beliau datang lagi. Doa beliau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami pada hari Jumat ini kepada ruh Nabi Muhammad. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh bahayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub. Ya Allah, sampaikan salam kalbu kami kepada kalbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad. Ya Allah, sampaikan salam dari semua jasad kami, satu tetes darah di tubuh kami, satu helai rambut di badan kami, kepada tubuh mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi kulli salatin wa salamin. Ya Allah, sampaikan semua salam rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang menurunkan hujan, turunkan rahmat dalam kalbu kami, turunkan cinta dalam diri kami. Ya Allah, meskipun Engkau mengatakan umat ini pasti berikhtilaf, pasti berselisih, jadikan kami umat yang mendapat rahmat Engkau. Jadikan kami umat yang mendapatkan kasih sayang Engkau. Ya Rabb, jadikan kami al-mutahabbina fika. Jadikan kami di akhir zaman umat yang saling mencintai dalam Engkau, dalam rahmat Engkau, dalam sifat Engkau. Jadikan kami di akhir zaman umat yang terpilih nanti di akhirat, ketika para aulia, para syuhada yaghbit, mereka semuanya iri melihat ada cahaya yang bergerak di atas mereka. Lalu nabi-nabi ditanya, siapakah mereka? Allah mengatakan, Engkau mengatakan, merekalah al-mutahabbina fiyya. Mereka lah yang saling mencintai di dalam rahmatku. Jadikan kami ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin, minal marhumin, minal mutahabbina bi rahmatik, minal mutahabbina bi ruhik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar واحفظنا ومشايخنا واحفظنا وحبائبنا واحفظنا والجماعات والحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات اللهم استرنا وإياهم وصلى الله على سيد الوجود والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf tidak usah salaman ya, cukup dengan kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.